lover, kali ini kita mau bahas satu series donghua berjudul Psychic Princess atau bahasa Cinanya Tong Ling Fei yang berarti putri penyihir. Menceritakan tentang seorang putri keluarga bangsawan yang diasingkan di sebuah gunung karena kemampuan sihirnya. Tapi tiba-tiba ia disuruh turun gunung untuk menggantikan adik perempuannya sebagai selir pangeran ke-8. So langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah malam, tepatnya di kediaman keluarga bangsawan Qian, sedang melakukan rapat darurat bersama istri dan anaknya Yun Shang. Sang ayah bilang kalau Yun Shang harus menikah dan menjadi selir kerajaan dari pangeran ke-8. Yun Shang tidak mau menuruti permintaan ayahnya. Ia tidak ingin pergi dari rumah, apalagi rumor mengatakan kalau pangeran ke-8 itu bengis dan suka yap-yapan ke hutan-hutan. Yun Shang menangis memohon tidak mau. Ayahnya bilang ia harus berkorban sekali saja untuk orang tuanya. Kalau tidak bisa menikah berarti melawan perintah kaisar dan mereka bisa dihukum mati. Yun Shang semakin sedih. Ibunya juga memohon agar jangan anak semata wayangnya dijadikan upeti ke pangeran 8. Ibunya bilang kalau mereka masih punya satu putri yang diasingkan ke gunung. Biar dia saja yang menggantikan Yun Shang. Awalnya si ayah enggan menanggapi ide tersebut, tapi si ibu dan Yun Shang berubah jadi muka picik keparat. Bilang kalau nantinya si putri gunung itu diberikan identitas Yun Shang, pasti tak akan ketahuan dan putri Yun Shang tak harus berkorban menikahi pangeran seram itu. Ayah pun setuju. Di hari pernikahan si putri gunung, Qian Yunxi, menyamar sebagai saudaranya Yun Shang. Ia memakai pakaian pernikahan dan dibawa tandu iring-iringan pergi ke istana pangeran ke-8. Yunxi adalah gadis yang sangat ceria dan juga pandai. Yunxi sampai di istana pangeran, ia harus menunggu di kamar pengantin masih lengkap memakai gaun merah dan penutup kepala. Yunxi sangat bosan menunggu. Ia sesekali menguping pembicaraan pelayan yang jaga di depan pintu. Mereka sedang membicarakan tentang menu makanan. Yunxi sangat semangat karena ia juga sangat suka makan. Tapi tiba-tiba pangeran ke-8 memasuki kamar. Yunxi gercep ngumpet di kolong meja. Pangeran ke-8 sangat sinis. Ia bilang kepada Yunxi tidak usah ngarep bakal tidur di istana. Ia menilai kalau Yunxi adalah media politik ayahnya untuk berkuasa di kerajaan. Kata-kata kasar pangeran ke-8 sangat membingungkan Yunxi. Ia di kolong meja kesal, campur gemes karena dia hanya gantiin saja, tidak tahu apa-apa. Pangeran ke-8 pergi dari istana dan bilang ke pelayan untuk mengirim Yunxi tinggal di istana dingin. Para pelayan kebingungan, istana dingin itu sangat kotor dan berhantu. Mereka menemui Yunxi di kolong meja menyampaikan pesan pangeran. Tak disangka malah Yunxi girang bukan kepalang, bisa keluar dari istana pangeran. Yunxi diantar ke istana dingin. Alih-alih judulnya istana, pas Yunxi lihat hanya sebuah bangunan reot nan kotor. Yunxi sangat kesal dengan sang pangeran yang bahkan belum ia temui wajahnya. Kenapa bisa pangeran ini begitu pelit memberikan rumah reot seperti ini? Yunxi tetap tegar berusaha rapi-rapi tapi tak kuat juga. Ia lalu membuka sebuah kotak yang berisi roh bernama Rice Ball. Roh tersebut adalah kawan Yunxi yang selalu menemani Yunxi selama hidup di gunung. Ya, Yunxi ini ahli dalam bidang kerohanian, menguasai ilmu sihir dan pandai silat. Wanita tangguh seutuhnya. Yunxi dan Rice Ball bekerja sama merapikan interior rumah reot itu dan akhirnya selesai. Rumah reot kini bisa disebut dengan istana yang bersih dan indah. Tapi mereka berdua lemas kelaparan, sedangkan di situ tak ada makanan satupun. Yunxi berencana menyamar dan menyelinap ke dapur. Mereka berdua pun melaksanakan aksinya. Yunxi bak ninja Hattori melompat-lompat di atap istana. Tapi tiba-tiba Rice Ball lemas tak bisa bergerak. Ternyata di udara istana dilindungi mantra pengusir roh. Jadi Rice Ball tak bisa masuk. Apesnya lagi, Yunxi harus berhadapan dengan pangeran ke-8 yang berkata kalau ia hanyalah seorang pengawal. Mereka berdua berduel karena sang pangeran mengira Yunxi adalah penyusup. Yunxi bisa mengimbangi ilmu kanuragan si pangeran, tapi tak beruntung ia terkunci hendak kalah.
Ia pun mengeluarkan senjata pamungkas, yaitu bubuk kentut pelenyap raga. Akhirnya Yunsi bisa kabur. Sang pangeran merasa aneh. Baru ini melihat bubuk kentut itu, ia menerka bubuk itu dibuat oleh keluarga bangsawan Chien. Si pangeran ini sukanya suuzon saja, padahal Yunsi dapat bubuk itu dari gurunya di gunung leluhur. Dari kecil ia sudah dilatih ilmu bela diri hingga nanti ketika ia dewasa bisa melindungi dirinya dan menolong orang lain. Episode 1 ditutup dengan tatapan Yunsi merindukan kehidupannya di gunung leluhur. Apa daya, ia sekarang terperangkap kehidupan fake di istana pangeran ke-8. Nah guys, itu tadi alur cerita episode 1 Psychic Princess. Hope you enjoy this video and see you soon. Bye-bye.